Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Here I want to explain about the outing class activity report for all subjects which will be held on the 15 May. Okay, before going into the video explanation introduce, my name is Cindy Kailanisa. I'm from class 9B Junior High School 1 Mojo Agung. In the outing class, there were 3 tourist destinations that I visited. The first was the Kebun Raya Purwodadi, the second was Wisata Panci, and the last was the Masjid Cengho. And the purpose of the outing class to complement and it value the subjects such as PAI, PKN, IPS, IPA, Prakarya, SBK, and Bahasa. And it can also an insight and knowledge to all of you. Ingkang pertami kula ajeng njlentrehaken bab wisata Kebon Raya Purwodadi. Kebon Raya Purwodadi dipun diriaken ing tanggal 13 Januari 1951 dening Dr. Lawrence Gerhard Marinus Bas Becking ingkang diprakarsai dening Dr. Dirk van Sloten dados cabang utawi pamekaran saking Kebon Raya Bogor ingkang ing jaman Walandi dipun sebat kalian namaning stasiun percobaan Eslange Plantentuin Buitenweg. Kebon Raya Purwodadi ugi inggih punika pemekaran saking 3 kebon raya sanesipun ing Indonesia, inggih punika Kebon Raya Bogor, Kebon Raya Cibodas, lan Kebon Raya Eka Karya Bali. Kebon Raya Purwodadi ing dadosaken dados papan observasi kangge kewigatosan pertanian Indonesia saking LIPI utawi Lembaga Elmi Kawruh Indonesia, saha ing angge dados salah setunggal objek wisata ingkang cocok kangge pelajar, mahasiswa utawi keluargi, nanging limrahipun langkung dominan dipun dadosaken dados papan prewedding outdoor. Kangge akses papan Kebon Raya Purwodadi terletak ing Dusun Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Aksesipun gampil sanget amargi dipun langkungi jalur utami kendaraan saking arah Surabaya dumugi Pandaan dumugi Malang. Papan puniki ugi strategis amargi wonten ing jalur Malang dumugi Pasuruan. Kangge panggenanipun sawetawis 21 km sisi loring kutha Malang utawi 60 km sisi kiduling kutha Surabaya. Kebon Raya Purwodadi nggadahi wiyar sawetawis 18 gangsal hektar lan wonten ing keinggilan 300 meter dpl. Purwodadi piyambak nggadahi curah jawah rata-rata per warsa 2366 mm kaliyan sesi teles antawis sasi November lan Maret kaliyan suhu sawetawis antawis 21 dumugi 30 kali derajat Celcius. Kebon Raya Purwodadi dumugi kaliyan Januari tahun 2000 nggadahi 11.000 gangsal atus 30 sekawan spesimen tanaman ingkang madeg saking 3.770 jenis. 988 marga lan 150 suku. Dene kangge koleksipun dados punika koleksi anggrek, koleksi deling, koleksi polong-polongan, koleksi pelem, koleksi paku-pakuan, koleksi gedang, koleksi tanaman obat, koleksi palem lan liyan-liyane. Ing sisi punika ugi terdapat herbarium lan koleksi biji. Kangge ginanipun Kebon Raya Purwodadi nggadahi pinten-pinten fungsi inggih punika ing antawispun setunggal inventarisasi, eksplorasi lan konservasi tumbuhan. Kalih dados papan panaliten kangge pendidikan lan pemanduan di bidang botani.
telu dados papan rekreasi alam kebikak. Adapun keterkaitan Kebun Raya Purwodadi dengan pembelajaran IPA. Kebun Raya Purwodadi memiliki banyak manfaat untuk semua makhluk hidup, termasuk untuk keseimbangan alam atau ekosistem. Di Kebun Raya Purwodadi banyak sekali berbagai jenis tanaman. Fungsi Kebun Raya Purwodadi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Inventarisasi, eksplorasi, dan konservasi tumbuhan. 2. Sebagai tempat penelitian untuk pendidikan dan pemanduan botani. 3. Untuk menyeimbangkan ekosistem suatu wilayah. 4. Untuk menjaga kelestarian lingkungan. 5. Dijadikan sebagai tempat rekreasi alam terbuka. Salah satu jenis tanaman yang ada di Kebun Raya Purwodadi yaitu jahe-jahean yang banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Jahe atau Zingiber officinale adalah tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas yang dirasakan dari jahe disebabkan oleh senyawa ketan bernama zingeron. Jahe termasuk dalam famili Zingiberaceae atau temu-temuan. Nama ilmiah jahe diberikan oleh William Rockburg. Jahe diperkirakan merupakan tumbuhan pribumi Asia Tenggara. Penyebarannya diperkirakan mengikuti migrasi yang dilakukan oleh suku bangsa Austronesia pada abad keempat, menyeberangi Kepulauan Melayu dari Cina Tenggara sampai ke Taiwan. Jahe pun menjadi tumbuhan khas wilayah tersebut bersamaan dengan lengkuas, temu putih, dan lempuyang. Tumbuhan jahe dikategorikan sebagai tumbuhan kultigen dan tidak tersedia lagi dalam bentuk liar di alam. Hal ini disebabkan karena jahe telah kehilangan kemampuannya tumbuh melalui biji seperti kebanyakan jenis rempah-rempah lainnya dan hanya bisa dikembangbiakkan melalui reproduksi vegetatif menggunakan akarnya yang merupakan akibat dari seleksi buatan yang dilakukan manusia. Berikut ini dokumentasi tanaman jahe-jahean yang masih ada sampai sekarang di Kebun Raya Purwodadi. Lalu bagaimana dengan sejarah Masjid Cengho? Masjid Raya Cengho Surabaya ini adalah sebuah masjid bernuansa Muslim Tionghoa yang berlokasi di Jalan Gading Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya atau 1000 meter utara Gedung Balai Kota Surabaya. Masjid ini didirikan atas prakarsa para sesepuh, penasehat, pengurus piti, dan pengurus Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia Jawa Timur, serta tokoh masyarakat Tionghoa di Surabaya. Pembangunan masjid ini diawali dengan peletakan batu pertama tanggal 15 Oktober tahun 2001, bertepatan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pembangunannya baru dilaksanakan tanggal 10 Maret tahun 2002 dan baru diresmikan pada tanggal 13 Oktober tahun 2002. Masjid Cengho atau juga dikenal dengan nama Masjid Muhammad Cengho Surabaya ialah bangunan masjid yang menyerupai kelenteng atau rumah ibadah umat Tridharma. Gedung ini terletak di area komplek Gedung Serbaguna Piti atau Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, dahulu pembina Imam Tauhid Islam Jawa Timur, Jalan Gading nomor 2, belakang Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Surabaya. Masjid ini didominasi warna merah, hijau, dan kuning. Ornamennya kental nuansa Tiongkok lama. Pintu masuknya menyerupai bentuk pagoda. Terdapat juga relief naga dan patung singa dari lilin dengan lafaz Allah dalam huruf Arab di puncak pagoda. Di sisi kiri bangunan terdapat sebuah beduk sebagai pelengkap bangunan masjid. Selain Surabaya, di Palembang juga telah ada masjid serupa dengan nama Masjid Cengho Palembang atau Masjid Al-Islam Muhammad Cengho Sriwijaya Palembang, dan di Banyuwangi dengan nama Masjid Muhammad Cengho Banyuwangi. Nama masjid ini merupakan bentuk penghormatan pada Cengho Laksamana asal Tiongkok yang beragama Islam. Dalam perjalanan di kawasan Asia Tenggara, Cengho bukan hanya berdagang dan menjalin persahabatan, juga menyebarkan agama Islam.
pada abad ke-15 pada masa dinasti Ming atau tahun 1368 sampai 1643, orang-orang Tionghoa dari Yunan mulai berdatangan untuk menyebarkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa, yang kemudian Laksamana Cheng Ho atau Admiral Zhang He atau yang lebih dikenal dengan Sampo Kong atau Pompu Awang pada tahun 1410 dan tahun 1416 dengan armada yang dipimpinnya mendarat di pantai Simongona, Semarang. Selain itu, dia juga sebagai utusan Kaisar Yonglo untuk mengunjungi Raja Majapahit yang juga bertujuan untuk menyebarkan agama Islam. Untuk mengenang perjuangan dan dakwah Laksamana Cheng Ho dan warga Tionghoa Muslim juga ingin memiliki sebuah masjid dengan gaya Tionghoa, maka pada tanggal 13 Oktober tahun 2002 diresmikan masjid dengan arsitektur Tiongkok ini. Untuk arsitektur Masjid Cheng Ho Surabaya sendiri adalah memiliki desain yang cukup menarik, memaparkan elemen-elemen masjid dan nilai-nilai spiritualnya dengan lugas dan detail. Secara umum, bangunan Tiongkok berorientasi pada konsep dasar Feng Shui, berupa upaya menjaga keseimbangan tiga wujud alam, yaitu langit, bumi, dan manusia. Konsep Feng Shui ini diaplikasikan dalam bentuk-bentuk ruang dan pewarnaan. Warna merah, kuning, dan hijau mendominasi seluruh elemen bangunan yang mirip kelenteng pada bagian depan Masjid Muhammad Cheng Ho di Surabaya ini. Terdapat patung naga dan singa yang mengingatkan masyarakat Tionghoa bahwa sebagian nenek moyang mereka adalah penganut Islam, namun tetap memelihara warisan budaya. Sementara itu, ornamen Islam dihadirkan melalui lafaz Allah di puncak atap dan Allah Muhammad di atas pintu masuk, serta hiasan kaligrafi pada dinding-dinding bagian luar dan dalam masjid. Inilah perpaduan ciri seni arsitektur dari dua negeri, Tiongkok dan Jawa. Hiasan berbentuk lengkung pada ujung-ujung atap merupakan ciri khas arsitektur Tiongkok yang dihadirkan dalam bentuk lebih sederhana. Untuk alasan pendirian Masjid Cheng Ho di kawasan pesisir utara sendiri, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho, pembangunan masjid dilatar belakangi keberadaan komunitas Muslim Tionghoa yang berada di Surabaya, yakni Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PT. Sedangkan bukti adanya akulturasi budaya Cina dan Indonesia pada bangunan Cheng Ho adalah pada Masjid Cheng Ho yang dibangun mengadopsi tiga unsur budaya sekaligus. Desain arsitekturnya merupakan paduan dari budaya Tiongkok, Jawa, dan Islam. Warna khas bangunan Tiongkok seperti kuning, hijau, dan merah mendominasi masjid ini. Sementara bentuk dan ornamen atap bangunan masjid merupakan paduan antara budaya Tiongkok dan Jawa. Sentuhan Islami dalam bangunan masjid ditampilkan dengan kaligrafi yang terukir di dinding masjid, berbeda dengan Masjid Muhammad Cheng Ho di Surabaya yang didirikan di atas prakarsa para tokoh dan sesepuh Tionghoa. Berikut ini adalah dokumentasi bangunan Masjid Cheng Ho yang berada di Surabaya. Nah, untuk fasilitas kesehatan yang ada di Masjid Cheng Ho, menurut saya masih kurang memadai karena di sekitar Masjid Cheng Ho tidak ada kotak P3K atau obat-obatan lainnya. Jadi pengunjung harus membawa sendiri atau menyediakan sendiri jika tiba-tiba ada keadaan darurat. Sedangkan untuk kebersihan di sekitar Masjid Cheng Ho juga masih kurang memuaskan karena masih terdapat sampah di sekitar masjid dan pasar di Masjid Cheng Ho. Saya sebagai seorang pelajar SMPN 1 Mojoagung peduli akan hal tersebut dan langsung membuang sampah di tempat sampah yang ada di sekitar wilayah tersebut. Dan berikut ini adalah dokumentasi aksi nyata saya yang peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekitar Masjid Cheng Ho. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang wisata panci. Wisata panci ini terletak di kawasan Taman Dayu Pandaan, tepatnya di Dusun Sukorejo, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pintu masuk Taman Dayu.
Di wisata panci ini tidak hanya menjual panci saja, tetapi juga menjual ember, mangkok, handuk, gelas, kompor, termos, dan barang lainnya. Upaya yang dilakukan home industri wisata panci di sana untuk meningkatkan omset penjualan adalah dengan menjual barang harga yang bersaing, menjual produk barang yang berkualitas baik, memenuhi kebutuhan konsumen yang dibutuhkan, memberikan diskon dan penawaran yang baik, menjual barangnya seperti di event atau bazar. Untuk alur perdagangan produk panci pada kegiatan ekonomi berkaitan dengan pendapatan lokal atau daerah dan dalam negeri adalah di daerah sana banyak yang membuka atau memperjualbelikan barang yang sama, jadi lebih mudah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan. Biasanya daerah di sana mendapatkan keuntungan dari menjual barangnya ke daerah yang banyak dibutuhkan produk tersebut atau istilahnya kulakan. Untuk hubungan antara industri panci dengan ekonomi kreatif adalah tidak ada hubungannya, karena pembuatan produk panci berasal dari pabrik. Toko tersebut hanya menambah atau membetulkan barang KW atau tidak asli, seperti contoh panci yang tidak ada pegangannya. Di daerah toko tersebut hanya tinggal membetulkan dan menambah pegangan panci tersebut. Berikut ini adalah dokumentasi saat saya dan teman-teman saya wawancara kepada penjual di wisata panci. This is my presentation. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.